Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusdianto dengan NIM 415210100167. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kontainer dan Docker. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Docker, kita ke pembahasan terlebih dahulu. Jadi apa sih itu kontainer? Jadi kontainer itu adalah sebuah wadah yang berisi aplikasi dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankannya, seperti perpustakaan dan file konfigurasi. Dalam kontainer, aplikasi dapat berjalan secara terisolasi atau secara mandiri sehingga tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh aplikasi lain yang berjalan di lingkungan yang sama. Lalu apa sih itu Docker? Jadi Docker itu adalah sebuah platform perangkat lunak yang memungkinkan kalian untuk membuat dan menjalankan kontainer dengan mudah. Docker memanfaatkan teknologi kontainerisasi yang memungkinkan aplikasi dijalankan di lingkungan yang terisolasi atau termandiri, tetapi masih menggunakan sumber daya sistem operasi yang sama, masih lingkup yang sama. Dengan Docker, kalian dapat mengemas atau membuat suatu aplikasi dan dependensinya ke dalam kontainer yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan seperti komputer lokal, server, maupun cloud. Jadi istilah yang lebih sederhana ini, kita dapat menganggap kontainer sebagai kotak atau wadah yang berisi suatu aplikasi dan segala yang dibutuhkannya. Sementara Docker ini adalah sebuah alat untuk membantu kita membuat atau mengatur dan menjalankan kotak-kotak atau wadah kontainer tersebut dengan mudah. Lalu di sini ada sketsa yaitu manfaat kontainer. Yang pertama itu adalah probabilitas, lalu ada yang kedua adalah isolasi, lalu yang ketiga adalah skalabilitas, keempat efisiensi, keempat efisiensi penggunaan sumber daya maksudnya. Lalu yang kelima adalah konsistensi, lalu keenam adalah fleksibilitas. Di sini akan saya jelaskan satu persatu tentang manfaat Docker. Yang pertama itu adalah probabilitas. Jadi probabilitas apa sih yaitu kontainer memungkinkan kalian untuk mengemas aplikasi berserta semua dependensinya ke dalam sebuah unit yang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya atau lingkup yang lainnya. Lalu kalian dapat membuat kontainer di komputer lokal kalian dan menjalankannya di server atau di cloud tanpa perlu khawatir perbedaan konfigurasi atau dependensi di lingkungan yang berbeda. Lalu yang kedua di sini saya akan jelaskan tentang isolasi, manfaat isolasi. Di sini kontainer memberikan isolasi yang kuat antara aplikasi satu dengan yang lainnya. Setiap kontainer berjalan secara terpisah dan tidak saling berpengaruh. Hal ini memastikan bahwa jika ada masalah atau kegagalan dalam satu kontainer tersebut tidak akan mempengaruhi kontainer lain. Jadi kan sebelumnya kan dijelaskan terisolasi atau secara mandiri. Jadi jika ada masalah dengan satu yang lain tidak akan terpengaruh oleh yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah skalabilitas. Jadi dengan skalabilitas dengan menggunakan kontainer, kalian dapat dengan mudah mengelola dan menyesuaikan skala aplikasi. Kalian dapat membuat dan menjalankan beberapa salinan kontainer atau kopian kontainer yang identik untuk menangani lonjakan lalu lintas atau membagi beban kerja suatu aplikasi ke beberapa server. Jadi ibarat dibagi-bagi untuk mengurangi beban atau sehingga mengurangi lonjakan lalu lintas itu sendiri. Lalu ada efisiensi penggunaan sumber daya.
Jadi kontainer ini menggunakan sumber daya secara efisien karena setiap kontainer berbagai kernel sistem operasi yang sama, mereka lebih ringan dan menjalankan memerlu lebih sedikit ruang penyimpanan dibanding dengan virtual machine atau mesin virtual. Jadi dibandingkan dengan virtual mesin, kontainer ini lebih efisiensi terhadap penggunaan sumber daya karena kan dia menggunakan satu sistem kernel sistem operasi yang sama. Lalu di sini ada konsistensi. Dengan menggunakan kontainer, kalian dapat memastikan bahwa suatu aplikasi berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan, di berbagai lingkup. Kontainer menyimpan semua dependensi dan konfigurasi yang diperlukan dalam suatu unit, sehingga tidak ada perbedaan yang mungkin terjadi saat dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lainnya. Jadi mengurangi apa ya, mengurangi terjadinya ketidaksamaan antara kontainer satu dan kontainer yang lainnya. Lalu yang keenam yaitu adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini kontainer memberikan fleksibilitas dalam memilih teknologi dan bahasa pemrograman yang diinginkan yang kalian gunakan atau yang ingin Anda gunakan. Lalu kalian dapat menggunakan kontainer untuk menjalankan aplikasi berbasis Linux ataupun Windows, serta menggabungkan berbagai teknologi layanan yang berbeda dalam suatu aplikasi. Jadi dalam fleksibilitas ini, kontainer memberikan kemudahan Anda dapat memilih bahasa pemrograman yang Anda inginkan dapat dapat dikombinasikan, dapat dikombin. Lalu Anda bisa menjalankan di aplikasi berbasis Linux ataupun Windows. Jadi kontainer ini memberikan solusi yang efisien dan fleksibel untuk mengemas, menjalankan, dan mengelola aplikasi di berbagai lingkungan atau berbagai lingkup. Lalu di sini ada 3 komponen dari Docker. 3 komponen utamanya itu adalah yang pertama yaitu adalah Docker Image, yang kedua itu adalah Docker Container, yang ketiga adalah Docker Engine. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah Docker Image, komponen yang pertama. Jadi Docker Image ini adalah template atau gambar yang berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kontainer yang sudah dibuat sebelumnya. Kalian dapat menganggapnya seperti blueprint atau catatan atau cetakan untuk membuat kontainer. Image berisi sistem operasi, perpustakaan, alat, file konfigurasi, dan kode aplikasi yang diperlukan. Image ini bersifat read-only, hanya bisa dibaca, yang artinya tidak dapat diubah setelah dibuat. Kalian dapat membuat, mengunduh, dan membagikan image melalui Docker Register. Lalu yang kedua itu adalah Docker Container, komponen yang kedua, yaitu Docker Container ialah sebuah instansi atau organisasi perusahaan yang berjalan dari Docker Image. Kalian dapat menganggapnya seperti rumah yang dibangun berdasarkan blueprint atau catatan image, tanda kutip. Lalu kontainer adalah lingkungan terisolasi, termandiri, yang berjalan di atas sistem operasi host. Jadi setiap kontainer berjalan secara independen, secara transparan, memiliki sumber daya terpisah, dan tidak mempengaruhi kontainer lain yang berjalan pada host lain. Kalian bisa menjalankan, menghentikan, mengelola, dan menghapus kontainer menggunakan Docker Engine. Lalu apa sih Docker Engine yang komponen ketiga? Jadi Docker Engine ini adalah sebuah komponen inti dari Docker. Ini sebuah runtime yang memungkinkan kalian untuk membuat, menjalankan, dan mengelola kontainer. Docker Engine ini berinteraksi atau berkomunikasi dengan sistem operasi host dan mengontrol proses-proses yang terkait dengan kontainer. Docker Engine ini bertanggung jawab untuk menjalankan
image dalam bentuk kontainer yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu mengatur sumber daya, menyediakan lingkungan terisolasi atau termandiri, dan menyediakan cara untuk berkomunikasi dengan kontainer lain dengan jaringan luar. Jadi ibarat bisa dikatakan meremote. Jadi dokter ini dapat meremote yang kita sudah buat image sebelumnya, nah kita kita dapat remote atau kita dapat lihat statiknya. Jadi secara sederhananya, dokter image adalah template untuk membuat suatu kontainer. Lalu dokter kontainer adalah sebuah instansi yang berjalan dari image itu sendiri, image yang telah dibuat dari kontainer. Dan dokter engine adalah runtime yang memungkinkan Anda untuk mengelola, menjalankan kontainer yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan menggunakan ketiga komponen ini, dokter memungkinkan kalian untuk membuat, menjalankan, dan mengelola suatu aplikasi dalam lingkungan terisolasi termandiri dengan mudah dan konsisten. Lalu di sini ada topologi penerapan Docker. Yang pertama yaitu standalone development atau penerapan tunggal. Yang kedua yaitu adalah client server development atau penerapan client and server. Lalu yang ketiga yaitu adalah cluster development, penerapan penerapan cluster atau kelompok. Lalu yang keempat adalah microservice development, penerapan arsitektur mikro layanan. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah standalone development, penerapan tunggal. Jadi topologi ini penerapan Docker dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan skala aplikasi yang dijalankan. Di sini akan saya jelaskan yang pertama yaitu standalone development penerapan tunggal. Dalam hal ini Docker dijalankan dalam satu mesin atau suatu mesin atau server tunggal, server satu tunggal. Lalu kalian memiliki satu host yang menjalankan Docker Engine itu sendiri. Dan kalian dapat membuat dan menjalankan kontainer-kontainer yang sudah dibuat di dalamnya. Topologi ini cocok untuk mengembangkan atau aplikasi kecil. Lalu yang kedua ada client server development atau penerapan client and server. Topologi ini Docker terdiri dari dua komponen utama, tentunya Docker host dan Docker client. Docker host berjalan pada server yang disebut dengan Docker daemon atau Docker engine. Lalu Docker client sendiri berjalan pada mesin pengguna atau mesin client yang mengirimkan perintah ke Docker host atau ke Docker server. Docker client berkomunikasi dengan Docker host melalui REST API atau soket. Lalu topologi ini memungkinkan kalian untuk mengelola kontainer dari mesin penggunaan yang berbeda dan mengirimkan perintah ke Docker host atau ke servernya. Lalu di sini ada cluster development atau penerapan cluster atau bisa dikatakan semacam perkelompokan. Docker ini digunakan untuk menjalankan dan mengelola banyak kontainer yang masing-masing berfungsi sebagai suatu layanan. Setiap layanan mikro diisolasi dalam kontainer dan mereka berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka jaringan. Jadi topologi ini memungkinkan untuk pengembangan, pengujian, dan pengelolaan layanan secara terpisah. Lalu di sini ada yang keempat, yaitu microservice development, penerapan arsitektur mikro layanan.
Jadi teknologi ini adalah digunakan dalam mode arsitektur mikrolayanan untuk mengelola beberapa host yang menjalankan Docker Engine. Kalian memiliki beberapa mesin membentuk arsitektur mikrolayanan, di mana setiap mesin menjalankan Docker Engine dan berkomunikasi dengan mesin lainnya untuk mengolah kontainer secara menyeluruh. Jadi kesimpulan yang didapat secara singkat, kontainer adalah sebuah unit atau sebuah unit yang berisi suatu aplikasi dan dependensinya. Sementara Docker ini adalah platform atau suatu aplikasi yang memungkinkan kalian untuk membuat, menjalankan, ataupun meremote istilah kontainer dengan mudah serta menjaga konsistensi aplikasi di berbagai lingkungan atau berbagai lingkup. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.